Nanti mungkin kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi. Tapi First things first, I'm sebelumnya, a realist. Drop this and let the whole akan world memberitahu kita bagaimana agar kita dapat sukses meningkatkan penjualan di marketplace. Silahkan Mas Zaki. Kayaknya masih keringetan banget nih. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore ya, biar semangat saya berdiri aja. Sekaligus karena keringetan tadi lari, saya kebablasan terus lari ke sini. 200 meter ada, lumayan. Sprint. Ya saya undang Om Gianto spesial karena Om Gianto, saya panggil Om ya. Saya panggil Om karena Om Gianto salah satu top seller dan saya lihat yang cukup aktif di komunitas-komunitas Bukalapak, sharing juga, memberikan pencerahan ke seller-seller lain. Jadi seperti yang Om Gianto tadi bilang, Bukalapak itu punya konsep berbeda. Kita pengen seller itu semua belajar dari seller lain. Kita percaya seller kayak seperti ini, kita percaya antar kita tuh bisa belajar karena saya melihat orang yang sukses atau orang yang penjualannya banyak, umumnya bukan orang yang pelit sebenarnya. Orangnya tuh sebenarnya sangat generous tuh baik hati. Dia nge-share ke semua orang gitu. Teman-teman kalau lihat di Silicon Valley atau di luar negeri, di sana kenapa maju? Karena ada budaya generous tadi. Orang tuh nggak pelit ilmu. Di Indonesia mohon maaf, mungkin ada beberapa komunitas kecil yang agak pelit ilmu gitu. Tapi di Bukalapak kita encourage justru teman-teman yang lain untuk bisa sharing gitu. Karena kita ini bisa, terutama UKM ya, seller-seller itu kan kelasnya bukan seperti konglomerat gitu ya. Kelasnya sedang-sedang lah gitu. Hopefully bisa bareng-bareng belajar gimana caranya besar. Saya analogiin ini lah. Kita itu mirip lion sebenarnya. Teman-teman kalau di hutan itu lion itu kalau lahir itu dari kecil sama ibunya dididik, lo tuh harus bisa ngejar gajah nih, gitu. Bilang anaknya gitu, lo harus bisa ngejar gajah. Gue bisa. Bapak lo lebih jago lagi, mungkin bukan gajah, saya nggak tahu kuda Nil gitu. Saya nggak tahu apa. Jadi kecil memang sudah diperlihatkan contoh seperti itu. Jadi memang harus cita-citanya singa itu ngejar gajah atau yang gede-gede yang menurut mereka prestis gitu. Kalau di kita ya sales mungkin kalau seller ya, gitu. Nah, lion kecil atau singa yang kecil itu dia awalnya agak minder. Stratanya tuh paling kecil itu kelinci, ini kecil. Terus yang menengah itu ada kambing. Terus ada kijang. Terus mungkin ada yang lebih gede, sapi gitu. Sampai ke ya tadi ya kuda nih, gajah gitu. Singa yang kecil biasanya takut mau ngejar yang gede gitu. Karena di hutan itu kan persediaannya terbatas. Yang kecil-kecil tuh jumlahnya banyak, tapi yang enak-enak yang gede-gede tadi jumlahnya sedikit karena itu seleksi alam. Seperti kita seller, yang salesnya gede itu nggak banyak, gitu. Kita harus gontok-gontokan dulu sama seller itu tuh yang gede tuh, gitu. Yang dilakukan klien kecil apa? Karena kalau dia nembak gede, dia ngelawannya bapaknya si temennya itu tuh yang jago itu, gitu. Yang dia lakukan, dia ngumpul. Kalau teman-teman lihat National Geographic, singa-singa kecil tuh biasanya ngumpul. Singa-singa kecil tuh ngumpul. Dia ngumpul di situ, dia cerita sama lain, bokap lo dapet singa gimana caranya? Kayak gitu. Yang lain nanya, mak lo kemarin dapet gajah gimana ya caranya? Dia ngumpul itu ngobrolin satu sama lain. Gimana ngedapetin makanan enak itu gitu, yang diimpi-impikan kan dari kecil udah didoktrin seperti itu. Gitu. Gimana cara dapetin makanan enak gitu? Mereka sharing, belajar. Suatu ketika dia melihat dari kan biasanya makan kelinci kan, ngeliat ini ada kambing nih, kita cobain begitu sekali-kali lah gitu loh. Kan kita kemarin udah belajar gitu. Dia hajar kambing, dapat sekali-kali dapat karena tadi jumlahnya kecil kan, rebutan sama emak bapaknya yang lain. Wah, ketika dapat dia bangga. Wah, gue udah dapat, besoknya lebih berani lagi, lama-lama dia kejar yang lebih tinggi. Nah, menurut saya jualan online itu mirip seperti itu. Mirip, ini seperti hutan menurut saya, dunia ini. Atau kalau di marketplace ya seperti itu. Kuncinya apa? Kuncinya menurut saya belajar terus.
belajar, tahu lebih banyak, tahu informasi lebih banyak. Nah, inilah yang dicontohkan Om Gianto sama seller-seller di Bukalapak yang lain yang saya salutnya. Kenapa? Karena mereka senang berbagi. Kuncinya berbagi. Semakin berbagi itu kita nggak kurang sebenarnya. Saya yakin. Karena pendapat saya, yang saya lihat ya orang-orang pintar tadi, dia berbagi, yang terjadi dia tuh belajar. Karena dia berbagi, terus yang lain berbagi juga. 1 tambah 1 2. Kalau saya makan sendiri, dia cuma dapat 1. Tapi kalau berbagi, 1 tambah 1 ngobrol sama yang lain 9 orang, dapatnya 9, tidak 1. Nah itu sih filosofi dari Bukalapak, dan ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa cek forum.bukalapak juga, di sana banyak banget seller yang sharing. Kita berbagi, kita encourage memang, yuk kita berbagi. Nah sore ini saya pengen berbagi tips soal gimana tuh dapetin apa tadi ya, gajah atau daging yang enak. Nah itu saya pengen berbagi 5 tips. Saya ini hasil pengamatan saya, yang melihat Gianto, kita sering ketemu seller juga gitu loh. Saya melihat ya kira-kira sari-sarinya ini ada 5 hal. Mungkin saya nggak punya slide, mungkin teman-teman nanti bisa catat atau ingat-ingat 5 karena simpel banget. Ada yang pertama adalah know yourself. Know yourself. Cari tahulah diri teman-teman sendiri. Know yourself nih kenapa penting? Karena nanti dalam perjalanan bisnis, jualan online atau jualan di Bukalapak, di marketplace, ini saya mungkin topiknya sharing marketplace, tapi sebenarnya 5 poin ini applied dimanapun. Teman-teman jualan di marketplace lain, teman-teman jualan lapak di ITC sebenarnya apply juga gitu. Ya nomor 1 know yourself. Kenapa yourself ini penting? Saya melihat teman-teman yang bisnisnya mohon maaf penjualannya nggak bagus, terus bisnisnya biasa-biasa aja. Kebanyakan mereka tidak tahu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu sebenarnya siapa sih? Dia nggak tahu jati dirinya. Dia tuh kesukaannya apa? Dia tuh kelebihannya apa? Dia nggak tahu loh. Bener-bener nggak tahu gitu. Ada orang yang sebenarnya suka musik atau ya dirinya tuh sangat musik banget, tapi jualannya sepeda. Ya akhirnya jualannya cuma ya biasa-biasa aja. Karena nggak serius, nggak menjalani dirinya sepenuhnya. Seperti itu. Nah tahu diri sendiri itu sangat-sangat penting. Ini sampai ketika nanti ya, kan teman-teman kalau udah jadi singa tadi yang stratanya paling tinggi, kan rebutannya 1 gitu. Misalkan gajah itu kan tadi jumlahnya dikit sekali, sampai compete one on one, bener-bener sama di sampingnya, sama tetangganya, kompetisi itu. Ketika dalam keadaan yang sama, yang menang itu orang yang lebih mengetahui dirinya sendiri. Saya sampai beranggapan seperti itu. Contohnya apa? Di Bukalapak ada seller namanya Ical Toys. Ini seller legenda banget, pedagang mainan, legenda di Kaskus, legenda di Bukalapak. Sekarang dia sangat legenda di Bukalapak karena dalam sehari dia bisa puluhan transaksi gitu. Jauh lebih kencang dibandingkan seller-seller yang lain. Kuncinya apa? Saya pernah ngobrol sama Om Ical. Om Ical, kenapa sih kamu ini kok penjualannya kenceng banget gitu? Jualannya kenceng banget. Sejak kapan Om Ical jualan? Dia bilang sejak 2006. Sejak 2006 dia jualan mainan. Dan saya pikir nggak bosan ya Om gitu. Nggak bosan emang jualan mainan terus gitu? Nggak. Diri saya ya mainan. Dia bilang. Saya ini dari kecil suka banget mainan, suka toys, suka ini. Akibatnya apa? Dia nih mencintai banget kondisi apapun, mau nggak untung, mau nggak ini. Dia not work for money. Dia tuh work for dia mengisi jiwanya sebenarnya. Dia tadi loh senang karena dia tahu dirinya tuh happy ketika dia ngejual mainan gitu. Jual mainan dia passion banget, fotonya bagus banget, menjiwai banget gitu. Kayak koki itu masakannya enak gitu, kayak gitu. Dia fotonya bagus, terus melayani customer tuh ikhlas banget. Sampai dia tidur aja di atas mainan. Tidurnya di atas mainan, ada fotonya. Tidurnya dia di atas mainan gitu. Mungkin dia mandi mainan. Jadi apa ya? Ya itu saya bilang menemukan dirinya sendiri. Carilah dirinya sendiri. Ketika kita menemukan diri sendiri, kita
fokus pada kelebihan kita, bukan fokus ke kekurangan, fokus ke apa yang kita punya sekarang, itu hasilnya akan luar biasa. Ini tak sebut nomor 1 karena ini core-nya. Ketika itu kita punya ini, itu akan memberikan impact yang luar biasa dahsyat di masa-masa yang akan datang. Banyak seller yang salesnya itu luar biasa hanya karena dia tadi lah jadi diri sendiri. Ada yang mainan, ada yang sepeda gitu. Kalau dia tadi cerita gitu. Terus kemudian ada yang gadget, ada yang suka banget sama gadget, ada yang sampai gini. Seller kita ada yang dia kerja tadinya di perusahaan ternama di Indonesia. Terus anaknya sakit, lahir itu jantungnya kurang sempurna gitu. Akhirnya butuh biaya banyak. Dia akhirnya kerja karena gajinya kerjaan itu walaupun di perusahaan bonafit gak nutup, akhirnya dia jualan online. Salah satunya di Bukalapak gitu. Dia jualan online, wah ternyata salesnya bagus. Terus dia juga bisa mengisi tadi ya, karena anaknya sakit harus dijagain terus, dia bisa mengisi tadi masalah yang ada di keluarganya gitu. Akhirnya sekarang dia karena penjualan online shopnya udah tinggi, terus kemudian dia tinggalkanlah pekerjaan sekarang, dan sekarang dia happy banget dan dia merasa ya itulah dirinya gitu. Dia bisa menjaga keluarganya, dia bisa mendapatkan tambahan yang ini, dia bisa fleksibel, dia mau nggak ngantor sekarang juga boleh karena udah punya orang, udah jualannya banyak, feedbacknya paling tinggi biasa. Feedbacknya paling tinggi di Bukalapak. Dan itu karena dia, ya itu tadi, know yourself. Ya, poin pertama, cari tahu kelebihan teman-teman, cari tahu siapa diri teman sebenarnya, kayaknya aja. Oke. Itu. Oke ya, know yourself. Ya mindset kita harus di change. Banyak orang yang nggak fokus dirinya sendiri tuh fokusnya di orang lain. Wah orang itu jago banget ya. Kayak teman-teman yang hadir di sini jangan menganggap saya jago. Saya cuma cerita gitu. Sebenarnya nggak jago. Yang jago itu teman-teman gitu. Ya itu mindsetnya harus dibangun. Saya tuh punya kelebihan. Jangan karena seminar ini terus jadi kok merasa bodoh banget ya. Salah juga banget. Jadi harus banyakin kelebihan, fokus ke kelebihan, change mindset kita. Oke, poin kedua. Poin kedua itu know your products. Nah, ini karena jualan ya. Saya nggak tahu, entah mungkin ada yang jual servis. Sebenarnya ini ujung, kalau kayak core atom itu, ini inti terdalamnya. Kalau yang tadi intinya kan yourself, di sekelilingnya. Gitu. Inti kedua itu cari tahu teman-teman tuh kalau jiwanya apa. Terus misalkan kamu, ini produk saya jualan A, saya jualan B, saya jualan C, atau saya klien bikin servis D, E, F, G. Kalau udah memutuskan seperti itu, cari tahu sebanyak-banyaknya. Orang yang tadi ya, yang Ical Pers tadi jualan mainan, karena jiwanya mainan, dia suka mainan, dia jadi milih mainan. Dia jadi tahu bener-bener mainan itu kayak gimana. Dia sampai tahu loh, ngambil di Cina kan, misalnya impor ngambil di Cina tuh exact jumlahnya tuh berapa dia tahu. Dia harus ngambil sebesar 854, tidak 1000. Gitu. Jadi kalau dia ngambil 1000, harganya pasti berubah. Dia sampai tahu, dia sampai ngitung-ngitung seperti itu. Dia sampai tahu kapan keluarin barang. Gue ngeluarin sekarang apa ngeluarin bulan depan ya? Beda. Hasilnya beda. Kalau ngeluarin sekarang harganya bisa murah, ngeluarin minggu depan harganya bisa 10 kali lipat. Kapan dia mainin produk yang itu tuh unik. Nah, produk ini tuh cuma ada satu di Indonesia. Biasanya dia bikin bidding, harganya bisa 10 kali lipat, bisa ada yang 100 kali lipat dia jual karena dengan mekanisme bidding. Nah, karena itu barang itu unik, cuma ada satu itu di Indonesia. Sampai dia impor ada barang-barang penyok, dia tahu gimana cara menjualnya barang-barang penyok rusak ini. Dia lelang dengan harga 0. Ada juga yang daripada dibuang. Walaupun ada yang beli 0 juga gitu. Ada yang beli 0, tapi dia ada yang beli daripada dibuang, mending itu juga untuk cara marketing dia. Gila lelang 0 gitu. Tapi barangnya emang penyok-penyok sih gitu. Tapi ada aja yang suka gitu. Jadi luar biasa, dahsyat. Dengan mengetahui produk,
dengan mengetahui, tapi ini ujungnya tadi ya diri sendiri dengan mengetahui banyak produk. Nah ini juga teman-teman, kalau ini pendapat saya ya, ada beberapa seller yang memang boleh kok palu gada gitu, tapi menurut hemat saya yang harusnya sukses itu yang fokus on one product, fokus on, atau kalaupun palu gada at least masih nyambung lah, gadget luas gitu, jualan komputer gadget masih oke lah gitu. Tapi kalau jualan baju sama jualan gadget jauh banget. Menurut saya too much. Jadi harus fokus ke produk dan cari tahu lah produk itu. Cari tahu produk itu sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman harus kayak Om Ical tadi, 5 tahun menggeluti dunia itu baru bisa tidur sama mainan gitu. Jadi itu cari tahu produknya, fokus dengan produk, karena dari sini kita jadi tahu banyak hal, jadi tahu market, jadi tahu kapan keluar, kapan masuk, kapan masa boring. Misalkan wah ini barang, kalau beberapa teman-teman yang jualan sepeda biasanya tahu, wah ini sepeda ini kayaknya boring ya kan, kalau sepeda kan ada tren-trennya kan. Dia udah tahu, bisa nebak sebulan lagi kayaknya trennya hilang, dia masuk ke tren yang baru. Hal seperti itu yang seller baru biasanya nggak tahu, tapi yang tahu produk itu biasanya dapat advantage sehingga salesnya bisa diajar. Oke, yang ketiga langsung yang pertama fokus on yourself, yang kedua fokus know your product, yang ketiga know your customer. Know your customer. Teman-teman harus tahu customer-nya itu siapa, harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Bahkan kalau ngelihat nih, simpel cara tahu customer gimana? Cara simpel. Teman-teman jalan-jalan ke mall, saya ngelihat kayak gini. Iya, udah tahu loh. Ini customer saya, ini bukan. Pakai feeling udah tahu. Ini customer saya. Gitu. Sampai kalau nego, misalkan lagi chat, kan kalau online shop kan suka message gitu ya. Sis, harga berapa? Ya. Penjualnya udah tahu. Ini bukan customer saya, nego. Gitu. Negonya agan, nggak usah dilayani. Sampai seller yang bagus sudah bisa milih-milih gitu. Dengan fokus ke yang know your customer tadi, kita bisa menentukan strategi yang tepat. Jadi nggak wasting time, terus juga fokus positioningnya. Salah satu yang mungkin perlu diketahui karena ini temanya jualan online, customer online itu orangnya sibuk-sibuk tadi ya. Jadi mereka nggak punya banyak waktu. Mereka tuh belinya kalau di Bukalapak itu di antara jam 9 sampai jam 6. Belinya waktu itu, walaupun ada yang midnight shopper, ada juga sekarang trennya gitu. Tapi sekitar itulah kebanyakan gitu. Dan mereka belinya kalau di jam 9 itu pasti orang kantor, kemungkinan besar orang kantor, dan dia sibuk. Customer yang siang itu lebih gak rewel menurut saya, hasil studi saya. Dia ngantor, dia ngerjain, terus dia curi-curi waktu sebenarnya, nyari barang. Dia nego di beberapa tempat sebenarnya. Yang dia pilih yang mana? Kalau dia nego A, B, C, D, kira-kira yang mana? Dia nawarin harga, mungkin harganya lebih murah, mungkin ini harganya lebih mahal, dia tawar. Mungkin ini kayaknya barangnya lebih bagus, aku coba ini deh. Yang dia pilih sebenarnya yang cepat respon. Nah, benar maksudnya. Yang paling cepat respon karena dia sibuk banget. Walaupun harganya mahal dikit, 10%, apalagi untuk barang yang di bawah 300.000 ya. Kalau handphone mungkin lain, 3 juta, 2 juta gitu. Kalau untuk barang yang kecil nggak mikir sebenarnya. Jadi yang fast respon itu yang paling banyak dapat transaksi. Makanya ready aja tuh di depan komputer kalau ada message balas gitu ya. Karena mereka nggak punya banyak waktu. Kalau siang ya. Nah kalau malam berbeda. Kalau hasil studi saya malam itu orangnya santai, gitu. Dia biasanya punya banyak waktu, sabar nungguin. Karena orang malam ngapain? Pasti profilnya berbeda sama orang siang tadi. Orang siang tuh orang sibuk. Pasti malamnya sama keluarga. Kalau yang malam orangnya kebalik. Kira-kira muka-mukanya kayak gimana? Orang tengah malam. Kebayang nggak ya? Profil orangnya gitu. Saya juga kebayang. Gitu. Orang malam itu. Jadi memang harus tahu customernya. Nah itu profil general online shopper kita. Tapi tentu di tiap kategori punya profil sendiri-sendiri. Tadi mainan itu Om Ical tadi sampai tahu loh bahwa ada sekelompok customer dia yang itu mengoleksi
mainan, dia akan bayar berapapun untuk bisa ngedapetin barang yang cuma ada satu di Indonesia. Dia sampai tahu gitu, makanya dia mainin kalau ada barang satu jangan dijual harga biasa, dia harganya premium karena cuma ada satu. Nah itu berkat karena tahu customer. Jadi tahu customer itu penting. Menurut saya kalau teman-teman nggak tahu customer bahaya ya, nggak bisa ningkatin sales. Yang keempat udah dikejar-kejar. Know your competitor. Cari tahu kompetitornya siapa. Pasti bisnis nggak punya, kalau nggak punya kompetitor aneh. Pasti kalau bisnis itu hijau, orang pasti masuk ke situ, pasti tertarik. Jadi pastikan tahu kompetitor, tahu profilnya kompetitor kayak gimana, karena ini nanti untuk menentukan apa? Tahu kompetitor menentukan apa? Iya, bisa menentukan target. Wah kompetitor ngambil pasar A nih, pasar yang lebih mahal, gue ngambil yang bawah deh gitu. Bisa menentukan harga. Kompetitor lagi libur Idul Adha nih, gue buka toko gitu. Kayak gitu ada loh ya, ada. Di Bukalapak kita sharing itu, wah si Om itu sialan banget, top seller tadi di Dianca itu. Saya nungguin dia libur Idul Adha, saya telepon sebelum, kan kita kenal sama saya cek gitu, bukan toko Om gitu, Idul Adha, katanya, wah enggak, ya. Padahal semua udah berharap tutup, karena dia paling powerful, dia jualan tuh kesedot banyak, kalau yang lain. Jadi ya harus tahu kompetitornya siapa, terus ngambil positioning apa, jadi harus tahu, karena itu penting untuk menentukan harga, penting untuk menentukan strategi. Intinya jangan main hal yang sama dengan yang kompetitor mainnya. Dan itu alamiah. Ketika teman-teman jago, nanti otomatis kompetitor itu nyari cara yang berbeda. Jadi sebenarnya itu rahasia umum. Kalau buat top seller yang bagus ya, dia tahu lawan, dia tahu ini juga. Jadi sama-sama tahu deh. Lo jual barang A, gue jual barang B. Jadi saling menguntungkan tadi ya. Nah itu juga efek kopdar di Bukalapak sering ya, karena kita jadi tahu kompetitor kita ini siapa, jadi bisa lo jual ini deh gitu, gue jual ini, jadi saling menguntungkan aja gitu. Jadi tahu kompetitor itu, jadi jangan tidak tahu kompetitor untuk head to head gitu enggak, tapi cukup tahu aja. Nah yang kelima terakhir ini, setelah tahu tadi apa, yang pertama tahu yourself, yang kedua tahu apa, produk, tiga customer, keempat kompetitor. Yang terakhir itu own the market. Teman-teman kalau tahu 4 ini, yang kelima itu own the market. Teman-teman bisa memiliki pasar itu. Teman-teman bisa dapat sales yang jauh lebih tinggi. Own the market ini apa? Kalau di Bukalapak tadi yang dibilang Gianto, feedback. Di Bukalapak tuh salah satu yang bikin seller senang karena dia dapat feedback. Bayangin tadi Om Diansyah, dia feedbacknya paling tinggi di Bukalapak. Dia sekarang ibaratnya duduk-duduk aja, banyak yang mampir. Karena reputasi itu matters. Reputasi itu orang tuh nggak lupa akan apa ya, experience. Oh, gue udah belanja sama Mas ini nih, gitu. Dia itu ngumpul, itu tuh apa ya? Iya, jadi kekuatan gitu, kekuatan yang tak terkalahkan gitu. Ketika teman-teman dapat feedback, maksudnya dengan harga yang sama, misalkan si kompetitor A tadi ya kan ada yang keempat kompetitor ngejual harga barang yang sama, customer lebih memilih yang feedbacknya banyak, mereka nggak mau nyoba-nyoba gitu. Oke, saya kira itu kuncinya. Jadi sebenarnya 4, tapi yang kelima itu feedback tadi. Cari sebanyak-banyaknya feedback, dan itu yang membuat Bukalapak berbeda dengan marketplace yang lain. Feedback kita juga sharing, sehingga seller itu nggak usah capek-capek. Kalau mohon maaf yang di papan iklan itu, yang sering iklan di TV itu kan nggak ada feedbacknya. Jadi teman-teman jualan itu mau 10 tahun nggak ada bedanya. Tapi kalau di platform seperti Bukalapak, teman-teman ngumpulin aset loh, ngumpulin aset yang itu untuk anak-anak kita nanti. Mungkin kalau anak kita udah gede, wariskan. Feedbacknya 1 juta, wariskan gitu. Ini kekayaan loh, gitu. Ini kekayaan dan harus dijaga. Biasanya ada yang udah mewariskan ke anaknya, ada loh. Si Om siapa? Maju Royal. Jadi udah mulai diwariskan ke generasi kedua sih.
feedbacknya udah banyak. Ya, mungkin jualannya udah beda, yang tadinya sepeda jadi gadget atau apa gitu. Tapi feedbacknya ngumpul, itu yang membuat kita beda. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke, berikan tepuk tangan sebelum kita langsung Gigi walk, they do that, do that. Gigi walk, do that, do that. Gigi walk.